Cara aku menggunakan Kakebo. Jadi aku mau sharing bagaimana caraku menggunakan Kakebo, budgeting keuangan bagi aku dan keluarga aku. Di sini simple banget. Aku menggunakan Kakebo itu aku uraikan dulu data-datanya. Jadi aku ambil datanya dari lifestyle kehidupan yang sekarang. Jadi ini juga bisa diterapkan sama teman-teman kalau teman-teman mau menabung, bisa menabung, teman-teman itu uraikan dulu data-datanya, angkanya ke dalam kertas, lalu menguraikannya dengan detail ya teman-teman ya. Jadi di sini aku aku langsung sharing aja ya. Ini kakebo aku yang dimana ada pemasukan dan ada tabungan, ada asuransi, juga ada biaya tetap dan biaya variabel. Berapa sih yang kita bisa tabungkan? Itu adalah kita harus tahu dulu lifestyle kita, tahu dulu data-data angka yang kita keluarkan, kayak gitu. Jadi misalnya, oke, di sini biasanya aku masukkan dulu yaitu asuransi. Itu asuransi aku masukkan dulu ke dalam BPJS dan asuransi jiwa. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sakit itu kan bisa di backup ya, di backup oleh kalau di sana BPJS ya. Jadi bisa di backup sama BPJS kayak gitu. Terus asuransi jiwa. Jadi kalau teman-teman nggak punya harta, nggak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada keluarga kalau teman-teman udah nggak ada atau almarhum, kan kita nggak tahu. Jadi kita bisa menyisihkan asuransi itu ke keluarga. Aku juga di sini aku tuh menuliskan kesehatan teman-teman. Jadi kalau misalnya aku sakit, kan aku perlu ke klinik gitu kan, perlu ke klinik, aku perlu ke rumah sakit misalnya. Misal kalau flu segala macam kan itu perlu ke klinik. Nah, itu BPJS kalau aku di sini itu hanya beberapa persen ditanggung oleh mereka dan sisanya aku bayar, kita bayar sendiri pakai uang kita. Jadi ini aku antisipasi setiap bulan itu aku berikan dana untuk misalnya ya, kalau misal aku flu, jadi aku ada budget yang tanpa perlu mengambil dari biaya yang lain gitu. Dan yang kedua, aku bikin biaya tetap. Biaya tetap ini juga biaya tetap pengeluaran. Pengeluaran itu misalnya kalau aku kan ada kendaraan, jadi aku biasanya uraikan biaya pajak kendaraan itu berapa dan itu aku cicil setiap bulan. Kayak gitu. Terus maintenance-nya berapa juga aku cicil setiap bulan. Terus juga di sini inspeksi kendaraannya juga aku cicil setiap bulan kayak gitu karena itu kebutuhan yang wajib. Jadi biaya tetap ini kebutuhan yang wajib. Juga di sini ada misalnya kalau teman-teman punya rumah, punya KPR, itu kan harus dinomor dahulukan. Jadi teman-teman harus terus tetap bisa bertanggung jawab atas itu. Misalnya kalau untuk maintenance kan nggak mungkin kan rumah itu rusak dalam besok besok lagi rusak, nggak mungkin kan, pasti ada waktu yang panjang, entah 5 tahun sekali aku nggak tahu, pokoknya kita harus menyiapkan dana maintenance untuk kerusakan rumah. Tapi kalau teman-teman nggak punya rumah atau masih numpang di orang tua, jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan biaya tersebut, jadi biaya tersebutnya bisa ditabungkan kayak gitu. Nah, terus ada biaya tetap yang selanjutnya nih. Ini biaya-biaya yang teman-teman bisa cut. Misal teman-teman nggak perlu internet ya silakan. Terus ada biaya listrik dan air. Ini juga biaya emang kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi semuanya itu yang keseharian itu yang teman anggap perlu, itu dituliskan dulu, diuraikan dulu angkanya. Setelah ini ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini di sini ada biaya makanan. Nah, biaya makanan misalnya teman-teman itu sehari berapa tuh? Sehari berapa makannya, seminggu berapa? Oke, sehari 100.000 biayanya itu, jadi seminggu jadi 700.000 kayak gitu. Jadi itu biaya yang nggak boleh over. Jadi ya udah 700.000 ya udah 700.000 kayak gitu. Jadi kita tahu misalnya kan kalau makan segini cukup gitu kan. Jadi kalau kita tahu segitu cukup, kita kan nggak mungkin ngelihat ke tempat lain, oh itu makanan itu yang enak, itu enak ya, terus ini enak, kita ke situ nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi kita membuat pola ya teman-teman, membuat pola.
Dan terus kedua itu ada selain makanan ada biaya non food, yaitu gosok gigi, odol, dan keseharian yang kita butuhkan kayak gitu. Di sini aku juga masukkan dana darurat ya. Dana darurat ini bukan dana darurat yang berkepanjangan, nggak, maksudnya dana darurat kalau kita nggak cukup di non foodnya atau makanannya, ini bisa kita pakai ambil dari sini. Dan ini pun kalau nggak perlu-perlu banget terus kita simpen kayak gitu. Nah, setelah kita udah uraikan semua datanya dari asuransi dan keperluan-keperluan yang lain, yang prioritas dulu udah selesai kita tarik datanya, terus kita jumlahkan, baru sisanya itu adalah untuk lifestyle. Ya, baru sisanya itu buat jajan, buat kesenangan kita. Tapi ingat jangan over dulu. Di sini kita belum menulis ke tabungan ya teman-teman ya. Kita belum menulis tabungan. Jadi misalnya oke, kita udah tulis semuanya dan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan bulanan kita itu adalah, ini aku ambil contoh dari kehidupan aku yang di sini ya. Nah, di sini ini ada 2 kepala, aku dan bapak. Jadi per bulannya ini kita membutuhkan uang 258.307 kayak gitu. Oke lah, misalnya pemasukan aku dan bapak, aku tulis di sini ya teman-teman ya. Kita ini ambil contohnya aja. Ini pemasukan yang low, yang rendah banget ya kalau di Jepang. Ini rendah banget pemasukan ini. 2 kepala yang kerja bareng, kita gabungkan pendapatannya jadi 1. Itu 410.000. Setelah kita uraikan semuanya, kita ambil prioritasnya. Jadi kita udah bertanggung jawab nih atas kehidupan kita dengan lifestyle yang kita benar-benar segini aja cukup gitu loh. Jadi kita bisa melihat dulu polanya gitu ya. Kita membangun dulu nih polanya gitu. Dan di sini ternyata setelah kita uraikan datanya, kita ambil angkanya, itu ada sisa uang 151.695. Nah, ini teman-teman yang kita pakai buat nabung sama buat lifestyle kita. Jadi, kalau teman-teman lihat ini, oh kayaknya besar banget gitu kan. Seakan teman-teman tuh mau, kok gini banget, buat nabung aja deh gitu. Oke, buat jalan-jalan deh gitu. Udah kalau ngeliat uang tuh udah kayak pingin dipakai gitu ya, pingin pakai cepat segala macem lah gitu lah. Jangan teman-teman, teman-teman harus beli masa depan teman-teman. Jadi di sini harus ditabung. Oke lah, kita ambil. Kita cukupnya berapa sih jajan? Kalau kita udah ngerti polanya, terus kita bisa, jujur ya teman-teman, dengan Kakebo aku bisa jadi nggak FOMO gitu loh, nggak ikut-ikutan orang-orang. Misalnya orang-orang tuh beli es krim yang enak banget, harganya lebih mahal gitu. Aku nggak butuh gitu loh. Karena kenapa? Aku udah punya es krim yang lain juga enak dengan harga murah. Atau aku udah makan nasi, udah kenyang, nggak perlu misalnya gitu. Iya kan? Atau aku udah punya susu di rumah, ngapain gitu loh. Iya kan? Jadi kita ambil yang penting aja dulu gitu, buat ya nggak apa-apa sih sekali-sekali buat nyenengin gitu, tapi jangan over ya, jangan over banget. Nanti kita nggak bisa nabung, nggak bisa membeli masa depan kita. Ingat loh, kita tuh masih sehat-sehatnya kita punya tenaga, tapi kita kan nggak tahu, kita entah sakit atau kita terjadi hal-hal yang kita nggak tahu, atau usia kita juga misalnya kita nggak tahu gitu loh, atau nanti di masa pensiun kita karena kita nggak persiapkan, jatuh hidup di dalam sengsara gitu kan, gak enak juga gitu teman-teman. Jadi di sini aku ambil untuk bapak perlunya jajannya cuma 5.000 katanya. Aku ambil 5.000 karena bapak cukup 5.000, karena beliau bawa bento ya, aku juga bawa bento sih gitu. Jadi aku ambil 5.000 untuk bapak. Dan di sini aku ambil 20.000 karena aku udah kayak, aku perlu bedak ya teman-teman. Iya, aku perlu bedak kan, kita kerja cewek ya, jadi perlu bedak kayak gitu. Jadi aku ambil 20.000. Nah, di sini tuh ada sisa 126. Nah, ini yang aku tabung. Jadi di sini aku tabung dalam bentuk satu untuk dana darurat, dan yang kedua tabungan dalam cash juga sama sih sebenarnya untuk dana darurat. Nah, yang terus sisanya
setengahnya itu aku pakai buat investasi. Jadi aku menabung dalam bentuk saham yang 15 tahun ke depannya semoga bisa menolong 15 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun bisa menolong pensiunku nanti gitu. Kayak gitu karena ya bapak kan udah tua ya, jadi nanti aku sendirian juga. Kalau aku nggak siapkan dengan dari sekarang, aku nggak membeli masa depanku dari sekarang. Aku ya serem juga ya kalau kita udah tua nggak produktif, tapi kita hidup kita kekurangan gitu. Kayak gitu. Jangan buat anak kita menjadi apa menjadi pensiun kita. Jangan teman-teman. Nah aku sendiri, aku tidak ada siapa-siapa, aku cuma sendirian. Itu juga lebih serem lagi gitu kan. Tapi buat teman-teman yang udah punya anak ya, udah punya anak, jangan jadikan mereka dana pensiun. Nanti kalau teman-teman berikan mereka untuk sebagai dana pensiun, mereka hidupnya akan kayak sandwich generation. Kami kalau di Indonesia tuh kayak dikeprek-keprek ikan geprek. Kasihan juga kan kalau kegeprek gitu. Jadi kasihan mereka punya punya kehidupan, punya masa depan. Kita nggak boleh merecoki mereka gitu teman-teman gitu. Iya, ini cuma pengalaman aku memakai kakebo. Aku udah alhamdulillah berhasil semuanya. Nggak kaya banget tapi ya alhamdulillah sederhana tapi cukup gitu loh. Jadi dengan kakebo ini aku bisa menabung. Setelah goal aku udah selesai, jadi aku goal berikutnya adalah membeli masa pensiun aku nanti sambil menikmati hidup. Jadi dari jajan aku ini, aku sebisa juga aku bisa buat senang-senang juga gitu. Jadi kita kumpulin ke misalnya kalau minggu depan atau bulan depan atau oke lah, di Jepang kan ada 4 musim itu ya. Jadi kalau misalnya ada musim yang kita main salju segala macam, itu kita bisa tabungin dari situ. Kita nggak harus terlalu pelit juga, tapi kita cuma harus konsisten dan tahu angka berapa yang harus kita simpan dan yang harus kita pertanggungjawabkan. Kayak gitu. Jadi ini aja cerita aku dari Kakebo, pengalaman aku dari mengatur keuangan melalui Kakebo. Kalau misalnya teman-teman dari sisa uang ini, teman-teman mau masukkan ke dalam investasi, jadi teman-teman tuh harus belajar juga gitu loh. Jangan sampai kena investasi bodong. Yang aku suka lihat dari berita-berita, banyak banget orang kena investasi bodong. Itu yang nggak belajar. Jadi teman-teman kalau ingin serius membeli masa depannya, teman-teman harus belajar dulu, belajar buku kayak mungkin lihat-lihat videonya financial planner. Kita harus nabung di mana. Itu juga sangat membantu biar teman-teman enggak kena yang bodong-bodong gitu loh. Gitu aja sih teman-teman dari aku. Makasih ya. Jangan sungkan atau jangan jangan bosan-bosan ya untuk kakeboan. Walaupun membosankan si kakeboan itu, tapi hasilnya tuh sangat membantu kita. Kayak gitu. Makasih ya. Salam dari aku. Bye-bye.